Jadi kami tadi pagi berbicara tentang Tuhan. Dia membongkar minimal ada 3 buku dan sebenarnya 4 buku tentang Tuhan yang secara rutin sampai ke bumi. Yang umum dirasakan sebagai buku adalah Injil. Jadi melalui Injil kita bertemu Tuhan, kita mengenal Tuhan. Melalui Injil kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu dengarkanlah Injil kalau dibacakan, bacalah Injil kalau sendiri. Karena mendengarkan Injil itu mendengar Tuhan yang berbicara kepada kita. Bacalah Injil sama dengan kita mendengarkan Tuhan berbicara dalam diam kepada kita melalui huruf-huruf itu. Yang kedua, bumi adalah kehadiran Tuhan yang lain, buku yang tulis Tuhan yang lain. Bahwa di dalam bumi Tuhan sudah menulis makananmu, ubi, kopi, ubi, udara yang segar, ikan, air. Karena itu rabalah tanah. Karena itu ketika kita membuat indah, jadi membuat bumi ini indah seperti yang kamu buat di sini, kamu menegaskan keindahan hati Tuhan yang hadir di antara kita. Melalui bumi yang kamu bangun seindah ini, kita merasakan kenyamanan Tuhan yang menampakkan diri melalui bumi. Karena itu rabalah tanah dan buat dia indah, supaya kita merasakan keindahan hati Tuhan, merasakan segarnya hati Tuhan atau sejuknya hati Tuhan, dan membuat orang lain ikut merasakan indahnya hati Tuhan, sejuknya hati Tuhan. Ketika kita membuat bumi ini indah, kita adalah pewarta tentang sejuknya hati Tuhan. Itu buku kedua. Buku ketiga adalah dirimu. Tubuhmu dipelihara, karena itu kenisa, tempat Allah bersembunyi. Dengan tampil sehat, engkau sudah menjadi pewarta. Senang membaca bertemu orang sehat, orang rapi, orang cantik. Ya, lebih indah dari melihat buku-buku yang terpampang di Gramedia. Ya, dengan senyuman yang karena kita sehat, kita sudah mewartakan kabar sukacita. Jadi peliharalah tubuh, peliharalah diri. Jadi biarkan orang membaca sukacita Allah, Allah yang baik melalui diri kita. Jadi kita sedang menyatukan buku-buku yang ditulis Allah dalam diri kita masing-masing. Ada saatnya dalam kebersamaan ini kita adalah bab-babnya. Tetapi dalam kesendirian kita adalah buku yang utuh. Supaya keindahan buku kita sendiri itu semakin bercahaya, isilah perjumpaan kita untuk saling mengalirkan informasi dari Allah yang ditulis melalui kita. Jadi Mimi adalah referensi bagi saya, buku rujukan. Pater Kit adalah buku rujukan saya, sehingga orang percaya bahwa buku yang
yang Tertulis. Opa tulis Ya. berdasarkan rujukan yang sangat otentik dan dipercayai. Lalu buku keempat melalui peristiwa Allah menulis tentang dirinya sendiri melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Coba kamu gambarkan peristiwa perjumpaan kita. Tidak cukup dengan kata-kata kita sendiri. Hanya bisa cukup kalau kita mendengar dari Allah. Apa yang dia sampaikan melalui peristiwa perjumpaan kita setiap saat. Karena itu, tidak usah buru-buru mau melihat wajah Bunda Maria. Tidak usah buru-buru melihat wajah Yesus. Lihatlah, paling tidak sebagian dari tulisan Allah tentang Allah ada pada Paman, ada pada kita semua. jangan minum. Jangan sampai karena kekonyolan kita tulisannya menjadi kabur dan bukunya menjadi rusak. Dan bukan hanya Allah yang kecewa karena dia tidak pernah kecewa, tapi sebenarnya kita sendiri yang akan mengalami kekecewaan. Jadi melalui peristiwa banyak sekali. Melalui peristiwa ini sejak kemarin Allah sedang menulis bab lain dari kehidupan SKK di Palembang, di rumah ini. Palembang ya, yang dituliskan dalam buku peristiwa adalah Mawar Putih dan Mawar Merah. Wow.